Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Alicia Farid Haswari dari Lokal Ilmu Hukum D UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pengertian HAM menurut para ahli sebagai tugas individu dari mata kuliah Hak Asasi Manusia. Pengertian menurut para ahli di sini saya mengambil 14 pendapat para ahli dari berbagai sumber. Salah satunya 1jam.com, Markijar, Mari Kita Belajar, dan di sini saya juga mengutip dari buku Hukum Hak Asasi Manusia karya DRA Widyada Gunakarya, SA, SH, MH. Siapa saja sih dan apa saja pendapat para ahli tersebut tentang HAM? Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya supaya teman-teman lainnya tahu dan menambah pengetahuan tentang HAM. Simak videonya sampai habis ya. Yang pertama ada Hartilar. HAM menurut Hartilar adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap insan, dan jika tidak memiliki hak-hak itu, maka setiap insan itu tidak dapat hidup layaknya manusia. Hak tersebut didapatkan sejak ia lahir ke dunia. Yang kedua ada John Locke. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun yang ada di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM ini bersifat fundamental atau mendasar bagi kehidupan setiap manusia, pada hakikatnya sangat suci. Menurut profesor ini, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki pada setiap manusia didasarkan kodratnya, yang dasarnya tidak dapat dipisahkan sehingga membuatnya bersifat suci. Menurut Meriam Budiharjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia. Dan menurutnya, hak itu bersifat universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Yang kelima ada C.D. Rover. Menurutnya, HAM adalah sebuah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, mau kaya, mau miskin, laki-laki, ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Yang keenam ada Leah Kevin. Menurutnya, HAM adalah sebuah konsepsi tentang hak asasi manusia yang mempunyai dua makna dasar. Yang pertama ada hak hakiki dan tidak bisa dipisahkan menjadi hak seseorang hanya karena ia adalah seseorang manusia. Hak moral berasal dari sebuah keberadaan sebagai manusia pada setiap umat manusia. Makna kedua adalah hak-hak hukum, baik itu secara nasional maupun internasional. Yang ketujuh ada Frans Magnus Suseno. Suseno adalah seorang tokoh Katolik dan budayawan Indonesia. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai pada setiap manusia dan bukan karena diperoleh dari masyarakat atau masyarakat lain, bukan karena hukum positif yang berlaku, tetapi atas martabatnya sebagai seseorang manusia. Manusia mempunyai hak asasi manusia karena ia merupakan manusia. Yang kedelapan ada Umar Seno Aji. Menurutnya, HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Yang kesembilan ada Karel Vasak. Menurutnya, HAM adalah 3 generasi yang didapat dari Revolusi Prancis. Vasak mengisahkan generasi karena yang dimaksud merujuk pada inti dan ruang lingkup dari hak yang mana menjadi hak prioritas utama dalam kurun waktu tertentu. Yang ke-10 ada Jack Daney. Menurutnya, hak-hak yang dipunyai oleh setiap manusia karena dia semata-mata adalah seseorang manusia. Para hak-hak tersebut bukan karena masyarakat memberi kepadanya atau karena mengacu pada hukum positif. Hal ini melainkan berdasarkan adanya martabat sebagai seseorang manusia, dan hak tersebut adalah suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.
Yang ke-11 ada Gigi Walhos. Menurutnya, pengertian HAM adalah hak-hak yang memang telah melekat dan menyatu dalam diri setiap manusia di dunia sejak lahir. Hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan dari diri manusia. Sebab, jika dihilangkan, hak asasi orang lain sama dengan menghilangkan derajat kemanusiaan. Yang ke-12 ada Austin Reni. Menurutnya, pengertian HAM adalah suatu ruang kebebasan bagi setiap individu yang dirumuskan dengan sangat rinci dan jelas dalam konstitusi, serta kebebasannya tersebut sudah dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Yang ke-13 ada AGM, adalah seorang filosof serta politikus dan seorang filosof politik yang karya-karyanya sangat mempengaruhi pandangan dunia mengenai HAM. Buku-bukunya sangat sering dijadikan sebagai rujukan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hak asasi manusia. HAM adalah suatu hak yang telah dipunyai oleh semua umat manusia di dunia, di segala masa, dan juga di semua tempat, karena keutamaan dari keberadaannya adalah sebagai manusia. Yang terakhir, menurut Sujono Dirjosisworo, ia mendefinisikan bahwa HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu. Nah, dari 14 pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa hak asasi adalah kepunyaan atau milik seseorang, individu yang sifatnya pokok serta melekat pada diri setiap insan sebagai anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.